Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah hampir sebulan Sheila tidak pernah terlihat lagi. Wanita itu mengurung dirinya di rumah saja, tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang. Bahkan, Angel dan Aning juga jarak berkomunikasi karena Sheila terus berdiam diri di dalam kamar. Jagat sudah sempat datang untuk memeriksa, tapi adiknya itu malah berteriak tidak suka. Semenjak perceraian dan kepulangan Dadang ke kota membuat Sheila semakin betah berkurung di dalam kamar. Banyak orang berpendapat bahwa Sheila stres karena anaknya dibawa pergi oleh Iwan. Namun semuanya dibantah oleh Aning. Anak termudanya sedang menenangkan dirinya untuk menghadapi keadaan setelah perceraian. Berbeda dengan rumah sebelah yang sepi seperti hutan belantara, rumah Jagat terlihat ramai oleh anak-anak TK. Undangan ulang tahun Lintang dan Langit sudah tersebar ke penjuru desa. Banyak anak-anak yang datang untuk merayakan. Kue ulang tahun sudah ada di hadapan si kembar dan anak-anak lainnya. Kita nyanyi sama-sama, ya. Guru TK berkamuflase menjadi seorang MC. Ayo semuanya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur, sehat sentosa. Lagu dinyanyikan sebanyak 3 kali. 3 guru TK hadir untuk memandu acara agar berlangsung meriah untuk anak didiknya. Ayo, buat Lintang dan Langit tiup lilin dulu. Tiup, tiup. Kita hitung bersama-sama, ya. Iya. Langit terlihat melompat-lompat di depan kue bergambar Thomas miliknya. 1. Jari telunjuk mengarah ke depan. 2. 3. Lilin padan dengan angka 7. Selamat ulang tahun untuk jagoan Nara dan Jagat. Yeay. Sekarang yang terakhir, potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Langit tersenyum bahagia. Tangan kecilnya digenggam tangan ayahnya untuk memotong kue, sedangkan Lintang bersama dengan ibunya. Kue secara bersamaan dipotong dan diabadikan melalui kamera ponsel. Si kembar memberikan suapan pada ayah dan ibunya secara bergantian kemudian pada keduanya. Lintang menyuapi Langit, dan Langit menyuapi Lintang. Kemudian kue dibagikan pada teman-teman si kembar. Acara dilakukan secara sederhana saja. Tidak harus memberikan kado, tidak harus mengenakan baju mahal, tidak harus ada amplop berisian uang. Cukup teman-teman anaknya datang saja. Nara dan Jagat sudah bersyukur. Foto dulu sama yang lagi ulang tahun. Semuanya dibariskan serapi mungkin agar tertangkap oleh kamera. Lintang dan Langit berada di tengah dengan baju koas bertuliskan nama keduanya dan gambar Spiderman dan Thomas si kereta. Cekrek. Jepretan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Guru-guru itu merasa kesenangan seperti yang dirasakan Nara dan Jagat. Selesai berfoto mereka disuruh untuk makan terlebih dahulu. Buk Desi, panggil Jagat. Boleh saya minta nama anak TK? Desi selaku kepala sekolah tidak bisa memberikan data muridnya secara sembarangan. Walaupun Jagat ini dikatakan baik, tetap saja privasi muridnya harus dijaga. Maaf Pak, tapi sebelumnya untuk apa dulu? Saya tidak bisa memberi data murid saya. Jagat maklum. Mau buat kaos aja, Buk. Sekalian nanti sama nama teknya. Saya mau ngajak anak-anak TK study tour ke kebun cengkeh sama kopi punya saya. Beneran, Pak. Terima kasih, Pak. Wanita itu kesenangan bukan main. Ia langsung menyerahkan file berisikan nama murid TK Bumi Hijau. Nara yang mendengar pembicaraan barusan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jagat bisa berbuat hal-hal berlebihan jika berkaitan dengan 2 anaknya. Ia masih menyusun bingkisan cemilan untuk dibawa pulang. Bakmia di belakang masih ada soto. Nara perlahan bangkit perlahan karena pinggangnya terasa sakit. Kalau masih ada, tolong dibungkuskan aja buat dibawa pulang anak-anak. Sama itu, minuman di belakang masih ada. Masih, Nar, malahan masih banyak.
Semalam gak ada yang mau. Sayang ya, Mbak. Iya, Nar, mending kasih aja ke anak-anak. Mat, Rahmat, teriak Nara memanggil karyawan di kebun cengkeh milik suaminya. By the way, Rahmat ini seorang pengawas. Tolong angkatan kardus minuman di belakang buat anak-anak. Oke, siap, Kak. Yang dilakukan Nara hanya mengipaskan tubuhnya sendiri menggunakan tutup toples kerupuk. Rasanya sangat panas, membuat ia kegerahan. Di dapur sudah ada ibu-ibu yang membantu menyiapkan makanan untuk acara ulang tahun si kembar, mertua Mia dan orang tua Rahmat, hanya itu saja. Padahal angin dari luar masuk dari jendela, tetapi Nara tetap merasa gerah. Entah acara selesai jam berapa. Nara tidak terlalu mengingat karena ia tertidur di dalam kamar sambil menunggu si kembar bermain. Menurutnya, hari ini terasa sangat melelahkan. Mas Jagat, Nara perlahan berbaring di samping suaminya. Jagat masih asik menonton, sedangkan kedua anaknya menikmati semangkuk mie. Barusan Nara memasak untuk keduanya, sesekali makan mie tidak apa-apa. Asalkan jangan setiap hari. Kenapa? Pijet bahuku, ya, pegal banget, kecapean jemuran kayaknya. Jagat menepuk bagian kosong di antara kedua kakinya. Nara bergerak pelan, membiarkan Jagat memberikan pijatan pada bahu mulusnya itu. Melihat ibunya sedang dipijat, Langit membawa mangkuknya untuk pindah, duduk di hadapan Nara. Ibu sakit, huhuhu. Langit terlihat sedih walaupun tangannya masih menyuapkan mie ke dalam mulut. Ibu sakit gara-gara ngurus adek, ya. Tidak, kok. Langit kembali fokus pada makanannya. Laki-laki di belakang Nara mulai berpikir sesuatu, tapi itu terpikir sangat mustahil. Tidak mungkin bisa secepat itu, sedangkan anak-anaknya saja masih kecil, belum tentu bisa lulus dari TK dan masuk ke SD. Besok bapak balik, katanya mau antar hadiah buat si kembar. Gak apa-apa, Kah. Aku malas debat sama ibu aja. Mas harap gak, Dek. Kita lihat aja. Pijatan Jagat dari bahu turun ke pinggang. Membuat Nara merasa nikmat. Dari bahu hingga pinggangnya terasa sangat pegal, mungkin keseringan mengangkat jemuran. Bercanda. Tubuhnya sengaja ia sandarkan pada Jagat dan bahkan pahanya juga ikut mendapat pijatan. Nara memejamkan matanya, mulai merasakan kantuk karena Jagat terlampau ahli dalam memijat. Mata Nara segar kembali saat menyadari sesuatu. Jagat pintar memijat. Ia menoleh ke belakang dengan tatapan menghunus ke arah suaminya. Jagat yang mendapat tatapan itu sedikit meneguk ludahnya sendiri, merasa gugup dengan kelakuan istrinya. Sayang, kamu kenapa bisa jago banget mijet beginian? Jangan bilang kamu udah sering. Enggak sayang, bohong. Teriakan Lintang menghentikan aksi penuduhan Nara pada Jagat. Pedas. Bocah itu berlari ke dapur, mengambil tumbler dalam kulkas. Petik 2 titik. Pedas banget. Sudah ketiga kali meneguk, rasa pedas belum menggilan. Lintang menyerah untuk menghabiskan sebungkus mie instan berbungkus hitam itu. Aduh, kok pedasnya gak hilang. Lintang sampai berjongkok di depan kulkas. Keringat di sekitar pelipis ia usap perlahan, Nara di belakang anaknya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bakal pedas kalau abang minum air dingin. Ibunya menyerahkan secangkir susu hangat padanya. Minumnya pelan-pelan. Lintang masih berjongkok, ragu meminum susu pemberian ibunya. Beneran sembuh, kan? Iya, abang. Gluk, gluk. Lidah Lintang terasa kebas karena pedas mie dan hangatnya susu. Ia berjanji untuk tidak mengonsumsinya mie instan lagi. Lintang lebih suka nasi dibandingkan makanan terbuat dari tepung ini. Jangan pernah berikan Lintang mie instan lagi. Bocah itu trauma. Langit cekikikan kesenangan. Bocah lainnya malah terlihat sangat santai melahap mie pedas ini. Udah ya, Dek. Bisa-bisa adek sakit perut nanti. Bibir itu maju ke depan, tak suka. Adek lapar tahu. Kok ayah larang makan? Sedih. Siapa yang larang adek makan? Gemas Jagat dengan kelakuan Langit. Sana ke dapur, minum susu biar perutnya gak mendidih. Takut.
Manja. Jagat menggendong Langit ke dapur. Di belakang, Nara membereskan kekacauan anak pertamanya. Buk, Langit mau minum susu, katanya taruh di dalam dot. Enggak, Buk, ayah bohong. Nara terkekeh pelan, menuangkan segelas susu dingin untuk Langit, sedangkan Lintang masih asik mencemili kerupuk udang di depan TV. Tiba-tiba saja sudah ada di depan TV. Menemani Langit menghabiskan susunya barulah mereka kembali menonton. Jagat kembali berbaring sambil bermain dengan Rubik. Lengannya sudah ada kepala Nara, kemudian di lengan ada Langit asik menonton. Lintang, anak itu bermain sendiri di samping Langit. Berpura-pura memperbaiki sepeda keduanya, cosplay menjadi seorang montir handal. Anak Nara terlampau aktif. Ya, paling lusa, nyampe. Nara mendengus kesal. Lusa, nyampe. Ini udah lewat dari 2 minggu, tapi abang gak nyampe-nyampe, gerutu Nara. Jangan suka nipu, deh. Aku bukan anak kecil lagi. Siapa yang ngatain kamu anak kecil, Nara? Please, deh. Ini abang emang masih di kapal. Irfan menggerakkan ponselnya, menunjukkan keadaan kapal yang sepi penumpang. Tahu aku ikut kapal apa? Kapal paling legend. Gak tahu, jawabnya dengan judes. Kapal Akbra Amanda. Abang lama, ya gara-gara muter dulu. Soalnya abang singgah di dermaga Behari. Ngapain lewat situ? Kan, jauh muternya. Orang cepat lewat Tanjung Priuk, kok. Malas, bosenin, rese. Karena khawatir keberadaan kakaknya tak kunjung sampai. Siang itu Nara mengajak Irfan untuk melakukan panggilan video di saat rumah sedang sepi. Anak-anak ikut dengan Jagat menjual karet. Dek, sudah di itu belum? Siapa tahu nambah anggota, goda Irfan sambil memainkan alisnya. Nara mendengus kesal dan mematikan panggilan video secara sepihak. Ia kesal dengan abangnya ini. Nara beranjak dari kamar, Lintang ingin makan puding coklat. Seharusnya sudah jadi di dalam kulkas. Ibu, teriakan dari depan menghentikan Nara yang berniat untuk ke dapur. Buk, itu suara Jagat. Iya. Nara berjalan pelan, pinggangnya masih sakit mungkin karena kelakuan Jagat waktu itu. Pintu rumah terbuka lebar, si kembar pulang dengan cemilan kentang dan susu hampir habis ada di tangan. Jagat pulang basah, membantu pembeli karet mengangkat karet dari sungai, berlari masuk ke dalam rumah agar tidak terlalu membasahi lantai rumah. Akibat rumah tidak ada pintu belakang, mungkin renovasi bagian belakang agar ada pintu. Nara memberi kecupan pada kening anaknya lalu mengajak keduanya untuk mandi. Mereka sudah masa libur sekolah, tinggal 3 minggu lagi si kembar akan masuk SD. Untuk study tour ke kebun cengkeh akan tetap dilakukan. Mereka masih menunggu kaos pesanan Jagat datang dulu. Laki-laki cantik itu membiarkan Lintang dan Langit mandi bersama dengan ayahnya. Ia menyiapkan makan siang terlebih dahulu. Meletakkan nasi, menyajikan lauk pauk dari kebun di samping, terong dan timun parut, nugget dan ikan asin. Segelas susu dingin, kopi hitam, semuanya Nara siapkan. Tak lama Jagat selesai mandi. Keluar dari kamar mandi hanya mengenakan boxer hitam saja dan hal itu diikuti oleh si kembar. Nara sangat merasa lucu melihat kelakuan 3 orang ini. Yang paling tidak cocok adalah Langit. Pakai baju, ya, oke. 5 menit kemudian, 3 orang itu datang hanya mengenakan celana pendek tanpa atasan. Jagat terlihat keren dengan otot perutnya yang terbentuk sempurna, memperlihatkan lengannya yang berotot itu. Anaknya malah terlihat lucu. Lintang masih dibilang bagus karena badan bocah laki-laki itu tinggi, tidak gemuk, tidak kurus. Pas. Berbeda dengan si adek. Langit datang dengan wajah manisnya, perut itu terlihat lucu. Tapi Langit menolak dikatakan gemuk. Ibu lihat perut adek kayak balon, bisik Lintang takut didengar Langit. Lucu kan, kayak ibu. Iya, abang baik banget. Makasih loh. Buk, makan siang berlangsung. Nara menerima suapan dari Jagat, entah kebiasaan atau apa. Tapi setiap makan,
Jagat selalu menyuapi Nara, jadi piring di atas meja ada 3 saja untuk si kembar dan Jagat. Melihat kelakuan ayah dan ibunya, Langit berniat mengikuti. Dengan sedikit berantakan ia memberikan suapaan pada Nara, tapi detik berikutnya ia menatap Nara dan tangannya bergantian. Potongan nugget sudah menghilang. Anak kecil ini memang menggemaskan. Selepas makan, Nara bersama keluarga kecilnya duduk bersantai di pelantaran depan. Hembusan angin siang membuat Nara nyaman. Orang-orang berlalu lalang, ada yang berjalan kaki, menggunakan motor dan sepeda. Tidak ada mobil yang melintas. Bahkan motornya tidak banyak melintas. Nara berbaring dengan paha Jagat sebagai bantalan. Tangan Jagat mengusap kening istrinya. Suasana terasa tenang dan damai. Mas, Sheila datang dengan bapaknya. Jagat baru ingat Dadang kembali ke desa untuk mengantarkan hadiah bagi si kecil. Bapak nyariin. Nara membenarkan posisinya untuk duduk. Ia duduk sesaat kemudian ke dapur untuk membuatkan minuman. Anggap saja Sheila, Angel, dan Aning tamu, hanya Dadang saja yang keluarga suaminya. Kopi dan teh terhidang di antara orang dewasa. Langit duduk di pangkuan Jagat, sedangkan Lintang masih asik dengan buku mewarnainya. Ini hadiah buat si kembar. Dadang mendorong hadiah berisikan baju dan mainan. Semoga aja Langit sama Lintang suka. Wah, Langit terkesima dengan mainan pemberian kakeknya, Lego. Bagus banget. Makasih ya, kakek. Lintang mana? Tanya Dadang karena tidak melihat cucunya. Lintang sini, nak, sama kakek. Lintang berjalan ke arah Dadang, memberikan pelukan sayang pada ayah dari Jagat ini. Cucu kakek sudah besar, ya, semakin tinggi nanti tingginya kayak ayahnya lagi. Iya dong, kan mau jadi Spider-Man. Serunya sambil mengikuti gerakan ikonik dari film laba-laba itu. Ini hadiah buat Bang Lintang. Laki-laki tua itu menyerahkan baju berwarna merah dengan gambar laba-laba. Makasih kakek, sayang kakek. Mainin Legonya sama-sama ya, kakek belum bisa beli banyak. Siap-siap. Dadang tersenyum bahagia. Ia mengambil kalung emas dari dalam tas punggungnya. Kedatangannya ke sini untuk menebus ketidakhadirannya saat acara pernikahan Jagat dan Nara. Ini hadiah buat pernikahan kalian. Maaf, pas acara bapak gak bisa datang. Kalung emas itu Dadang berikan kepada Jagat. Buat istrimu, Ja. Bapak cuma bisa kasih itu aja. Ini aja Jagat sudah bersyukur, Pak. Angel menatap Nara tak suka. Seharusnya ia yang mendapat kalung emas itu. Bisa-bisanya Nara mendapat kalung incaran Angel. Ia harus bisa mendapatkan yang lebih mahal dibandingkan milik Nara. Seharusnya suasana bahagia, tapi lagi-lagi keluarga Jagat menghancurkan suasana. Di bawah malam terasa dingin. Lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam. Di gubuk usang di kebun karet 2 orang sedang melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan pasangan sang laki-laki. Teriakan nikmat, desahan keenakan terus bersahutan. Membuat malam semakin panas bagi keduanya, tidak ada niat untuk berhenti. Tumbukan semakin kuat dan kencang, kaki itu dilebarkan agar memperluas gerakan. Pak Dadi, lagi Pak Ah. Wanita itu mendesah frustasi dengan kenikmatan dari laki-laki tua ini. Terus, teriakan kencang terdengar. Wanita itu menggelengkan kepalanya tanda pasrah dengan keadaan sekarang. Sungguh nikmat. Makasih sayang, saya puas sama vagina kamu. Pak Dadi melemparkan uang 500 ke depan vagina wanita itu sudah menganga. Saya sudah tawarkan buat nikah sama saya aja, Angel. Tapi kamu berharap sama Irfan. Kalaupun aku nikah sama Irfan, tetap aja kontol bapaknya yang aku suka. Angel berkata genit sambil meremas payudaranya. Bapak pulang aja duluan. Plak. Oh. Angel merasa nikmat saat vaginanya ditampar kencang. Laki-laki berusia 56 tahun itu keluar dari gubuk tua, membiarkan wanita muda itu di dalam sana. Sedangkan Angel sedang membersihkan dirinya dari sperma si manusia tua. Tubuhnya sudah bersih,
tak ada bau sperma. Bahkan, alas yang digunakan juga diganti. Angel bersiap dengan posisinya menungging, menunggu pelanggan lainnya juga datang malam ini. Suara pintu didorong pelan membuat Angel was-was. Ia menoleh ke belakang dengan wajah menggoda sambil menggoyangkan pinggulnya. TCK, sialan. Cantik banget, bro. Enggak rugi kita patungan. Laki-laki itu mendekat, meraba milik Angel. Boleh kita masukin berdua? Boleh sayang, hancurin punyaku pakai kontolmu. Malam ini, Angel sangat laku. Menjual kemaluannya dengan harga 150.000 untuk sekali main. Hanya Pak Dadi siap membayar dengan harga mahal. Nara menatap Angel dengan bingung. Iparnya sedikit berjalan mengangkang dan memegang pinggang belakang. Ia jadi teringat saat Nara selesai bersanggama dengan Jagat, ciri-cirinya sama seperti yang dilakukan oleh Angel. Kenapa, Mbak? Sembelit. Angel sedang menjemur baju sedikit berdecak. Repot. Ia berlalu pergi masuk ke dalam rumah, meninggalkan Nara yang kebingungan dari dalam rumah. Nara mengangkat bahunya cueknya. Ia bertanya juga sekedar basa-basi. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Nara barusan membuka jendela rumah saja. Adek, abang, panggil Nara membereskan piring kotor. Sudah belajar? Udah, jawab Lintang sedikit gugup. Ia berjalan mendekat. Kenapa, Buk? Si cantik menyipitkan matanya, memastikan. Bohong itu gak baik, sekarang panggil adek. Kita belajar sekarang. Siap. Lintang bergaya hormat dan berlari kencang menuju kamar miliknya sendiri. Nara menunggu di pelantaran depan. Pagi-pagi begini sangat enak bersantai di luar, menikmati oksigen bersih sambil menunggu anak-anak menjual kue basah keliling buatan Buk Salma. Si kembar datang dengan buku masing-masing. Nara membuat jadwal untuk belajar jadi tidak setiap hari belajar, ada istirahat untuk otak agar tidak dipaksa. Abang sama adek mau SD? Iya, Ibu, jawab Langit. Harus kenal sama huruf sama angka juga. Ibu mau tanya kalau huruf B itu gimana? Lintang dan Langit menulis huruf yang disebutkan ibunya di buku. Pinter. Yang sering keliru huruf M, gimana? Langit menatap abangnya sebentar sebelum menulis. Adek, tidak boleh lihat buku abang. Kalau adek seperti itu berarti adek sedang menyontek, tidak baik, ya. Maaf, Ibu, adek tidak sengaja. Iya, kita lanjut lagi, iya. Bersambung.